Sebelum menjadi raja paling zolim dalam sejarah, ternyata Fir'aun hanyalah seorang buronan utang yang lari di malam gelap. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, ternyata pernah menjadi seorang penjual sayur dan buah-buahan. Dia pernah menjadi orang paling miskin, dikejar utang dan bersembunyi dari penagih. Malam itu, Fir'aun melarikan diri dari rumahnya, miskin, terhina, dan ketakutan, tanpa tahu bahwa suatu hari ia akan duduk di singgasana Mesir. Pada video ini, kita akan membahas kisah tentang Fir'aun yang dulunya hanya tukang sayur. Kemudian dia bisa menjadi raja di Mesir. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini sampai habis. Dikisahkan di dalam kitab Nihayatul Arab fi Tarikh Adabil Arab. Sejak kecil, Fir'aun yang bernama Kecil Aun sudah dikenal sebagai anak yang sulit diatur. Hampir tak ada satu hari pun berlalu tanpa amarah ibunya meledak karena ulahnya. Kasar, keras kepala, dan gemar membuat kekacauan. Aun tumbuh menjadi sumber masalah dimanapun ia berada. Hingga suatu hari amarah sang ibu mencapai puncaknya. Dalam kejengkelan yang tak lagi terbendung, ia mengejar Aun dengan niat membunuhnya. Karena ketakutan, Aun melarikan diri dari rumah dan kampung halamannya. Sejak saat itu, ibunya sering berkata, Faraun, yang berarti Aun telah lari. Dari ucapan itulah kelak dikenal sebagai Fir'aun. Pelarian dari kampung halaman membuat Fir'aun terlempar ke kehidupan yang sama sekali asing. Ia tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sekadar mengisi perut. Hari demi hari ia lalui dengan perut lapar dan hati penuh amarah. Waktu pun berlalu. Sekarang Firaun sudah beranjak remaja. Suatu pagi, di sudut pasar yang ramai, pandangannya tertuju pada seorang tukang sayur tua yang kewalahan melayani pembeli. Orang-orang berdesakan, suara tawar-menawar bersahut-sahutan, sementara sang pedagang tampak kelelahan. Melihat itu, Firaun mendekat dan menawarkan diri menjadi pembantu. Awalnya, sang tukang sayur merasa tertolong. Firaun terlihat kuat, cekatan, dan cepat bergerak. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tabiat buruk Firaun segera menampakkan diri. Setiap pembeli yang datang, ia layani dengan wajah masam. Jika ada yang bertanya terlalu lama, ia membentak. Jika ada yang menawar harga, ia menghardik. Anak-anak yang mendekat ke lapak diusirnya dengan kasar. Suaranya keras, matanya tajam, dan gelak-geliknya menakutkan. Tak butuh waktu lama, pasar mulai berubah. Para pembeli yang biasanya ramai, perlahan menghilang. Orang-orang memilih berbelok arah saat melihat Firaun berdiri di lapak sayur itu. Bahkan dari kejauhan, mereka sudah saling berbisik. Jangan ke sana, pembantunya galak. Ibu-ibu yang biasa berbelanja pagi, kini memilih lapak lain. Anak-anak takut mendekat. Suasana pasar yang tadinya hidup, berubah menjadi sepi setiap kali Firaun berjaga. Sang tukang sayur mencoba menegur. Bersikaplah lembut kepada pembeli. Mereka sumber rezeki kita. Namun Firaun tak menghiraukannya. Baginya orang lain harus tunduk, bukan dilayani. Akhirnya pelanggan benar-benar habis. Lapak sayur itu sepi, dagangan membusuk, dan kerugian tak terhindarkan. Dengan wajah letih dan hati berat, sang tukang sayur memanggil Firaun dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa mempekerjakanmu lagi." Firaun pun dipecat. Ia pergi dari pasar dengan genggaman uang upah yang sangat sedikit. Namun bukannya menyesal, dalam hatinya tumbuh keyakinan keliru. Bukan aku yang salah. Dunia ini memang harus ditundukkan dengan keras. Dan tanpa ia sadari, kebiasaan menakut-nakuti orang itulah yang kelak menjadi senjata utamanya untuk menaklukkan Mesir. Setelah dipecat dari pasar, Fir'aun mencoba bangkit dengan caranya sendiri, dengan sisa uang yang nyaris tak seberapa. Lalu dia pun memberanikan diri untuk mencoba meminjam uang kepada para rentenir untuk modal usahanya. Setelah mendapatkan uangnya, ia membeli sayur dan buah, lalu membuka lapak kecil di sudut jalan. Setiap pagi ia menata dagangannya dengan rapi, berharap nasib akan berpihak padanya. Namun, Harapan itu kembali patah. Orang-orang yang mengenalnya enggan mendekat.
Wajahnya yang keras dan sorot matanya yang tajam membuat pembeli merasa tidak nyaman. Hari demi hari berlalu tanpa hasil. Dagangan layu, buah membusuk, dan uang semakin menipis. Hingga suatu hari, matahari hampir tenggelam dan tak satu pun pembeli datang. Firaun duduk termenung di depan lapaknya menatap kosong. Saat itulah seorang pria berseragam mendekatinya. Dengan suara datar, pria itu memperkenalkan diri sebagai petugas pemungut pajak. "Bayar pajak daganganmu." Firaun tersentak, amarahnya memuncak. "Pajak apa? Tidak ada satu keping pun uang yang aku dapatkan hari ini," bentaknya. Namun petugas itu tak peduli. Baginya pajak tetap pajak. Petugas itu pergi meninggalkan Firaun dengan amarah yang membara. Firaun saat itu benar-benar berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Harta yang dahulu ia banggakan telah habis tak bersisa. Utang menumpuk dari berbagai arah dan setiap hari ketakutan menghantui dirinya. Ia tak lagi berani keluar rumah. Pintu selalu tertutup rapat. Jendela dikunci dan setiap suara langkah di luar membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu para penagih utang tidak akan berhenti sebelum bertemu dengannya. Namun, satu demi satu, para penagih mulai berdatangan. Mereka mengetuk pintu dengan keras, memanggil namanya, menuntut hak mereka. Firaun bersembunyi di sudut rumah, menahan napas, menunggu mereka pergi. Dalam kegelapan itulah, pikirannya bekerja. Firaun memang miskin, tetapi kecerdikannya belum pernah mati. Ia bukan sekadar licik, melainkan penuh tipu daya. Dalam hatinya ia berkata, "Berapa lama aku harus hidup seperti tikus, bersembunyi dari ketakutan? Tidak, aku harus bangkit. Aku harus menegakkan kembali diriku, apapun caranya." Saat itu negeri Mesir sedang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk. Kelaparan meluas, perdagangan melemah, dan rakyat hidup dalam kesulitan. Pada suatu malam yang sangat gelap ketika kota terlelap, Firaun keluar diam-diam dari rumahnya. Tanpa berpamitan kepada siapapun, ia melangkah menjauh meninggalkan masa lalunya. Dari Baloh, ia berjalan menuju Mesir, menempuh perjalanan panjang melewati jalan-jalan sunyi, menahan dingin malam, dan lelah yang menggerogoti tubuhnya. Sepanjang malam, ia berjalan tanpa tujuan pasti. Hanya satu yang ia pegang, harapan untuk mengubah nasib. Hingga akhirnya, setelah menempuh perjalanan jauh, ia bertemu dengan seorang lelaki yang tak asing baginya, sahabat lamanya, Haman. Begitu melihat Firaun, Haman terkejut dan bertanya, "Wahai sahabatku, mengapa engkau berada di sini? Bagaimana keadaanmu?" Firaun menghela napas panjang. Haman pun berkata, "Firaun, keadaanku juga sama sepertimu. Aku pun sedang mencari pekerjaan." Dua orang yang sama-sama terpuruk itu akhirnya berjalan bersama, saling menguatkan dalam kesempitan. Mereka menyusuri jalan demi jalan hingga rasa lapar dan haus tak tertahan. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah kebun semangka. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk dan memakan semangka hingga perut terasa kenyang. Pemilik kebun memperhatikan mereka dengan heran. "Aku belum pernah melihat kalian sebelumnya. Siapa kalian? Dari mana asal kalian?" tanyanya. Firaun menjawab dengan tenang, "Kami orang dari negeri lain, namun di balik ketenangan itu, tipu daya sudah ia siapkan." Dengan wajah meyakinkan ia berkata, "Dalam hidupku, aku tidak pernah berbohong, dan mencuri pun jauh dari diriku." Kata-kata manis dan sikap meyakinkan itu berhasil meluluhkan hati pemilik kebun. Firaun dan Haman pun dipekerjakan. Hari demi hari mereka bekerja, dan perlahan kepercayaan pemilik kebun semakin besar. Hingga suatu hari, Firaun mengajukan usul. "Wahai Tuan, jika semangka-semangka ini Anda jual secara borongan kepada saya, niscaya keuntungan Anda akan lebih besar." Pemilik kebun setuju. Namun di balik kesepakatan itu, Firaun menjalankan rencananya. Ia mencuri beberapa semangka, membawanya ke pasar, memotongnya kecil-kecil, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Dengan cara licik itulah, Uang mulai mengalir deras ke tangannya. Setelah merasa cukup, Firaun berkata kepada Haman, "Kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar." Malam itu, Firaun tak bisa tidur. Ia teringat pada petugas pajak yang pernah menagih pajak kepadanya.
Dia memikirkan setiap sudut kota mencari celah. Pajak pasar sudah ada, pajak dagangan juga sudah ada. Namun tiba-tiba sebuah ide gelap terlintas di benaknya. Kuburan. Ia sadar setiap hari ada orang mati, dan setiap orang mati pasti dikuburkan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada penolakan, dan belum ada pajaknya. Keesokan harinya, Firaun mendatangi pemakaman. Dengan wajah dingin dan suara tegas, ia berdiri di pintu masuk kuburan. Ketika rombongan jenazah datang, ia menghadang mereka. "Berhenti, bayar dulu." Keluarga jenazah terkejut dan kebingungan. Dalam suasana duka, mereka tak punya tenaga untuk membantah. Firaun memanfaatkan keadaan itu. Dengan ancaman dan nada keras, ia memaksa mereka menyerahkan uang. 1 jenazah, 2 jenazah. Hari demi hari, uang mulai mengalir deras. Firaun tersenyum puas. Ia merasa menemukan ladang emas. Tak perlu modal, tak perlu bekerja keras. Cukup berdiri dan menakut-nakuti orang. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar. Semua orang tahu jika ingin menguburkan mayat, mereka harus berurusan dengan Firaun. Ia menikmati kekuasaan kecil itu, kekuasaan atas orang-orang yang sedang berduka dan tak berdaya. Dalam hatinya ia berkata, "Inilah hidup yang kuinginkan." Orang-orang takut, dan aku mendapatkan uang. Tanpa ia sadari, dari kuburan itulah jalan panjang menuju singgasana mulai terbuka. Keserakahan Firaun akhirnya menyeretnya ke dalam masalah besar. Suatu hari, kabar tersebar bahwa salah seorang anggota keluarga kerajaan meninggal dunia. Jenazah itu dibawa dengan iring-iringan megah menuju pemakaman kerajaan. Tangis duka bercampur dengan kehormatan, sebab yang wafat bukan orang biasa. Namun bagi Firaun, kematian siapapun hanyalah kesempatan untuk menarik keuntungan. Seperti biasa, ia berdiri di pintu kuburan dengan wajah dingin. Ketika rombongan keluarga kerajaan hendak masuk, Firaun mengangkat tangannya dan berkata tegas, "Berhenti, bayar pajak penguburan." Semua orang terdiam. Mereka saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Salah seorang pejabat istana maju dan berkata dengan nada marah, "Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Ini keluarga kerajaan." Firaun tak gentar sedikit pun. Dengan suara keras ia menjawab, "Hukum tetap hukum. Siapapun yang ingin menguburkan jenazah harus membayar." Ucapan itu menjadi kesalahan fatal. Dalam hitungan saat, pengawal istana menangkap Firaun. Ia diborgol dan diseret pergi dari pemakaman. Orang-orang yang biasanya takut padanya, kini menatap dengan campuran lega dan puas. Firaun pun dijebloskan ke dalam penjara. Di balik jeruji besi, Firaun duduk termenung. Namun penjara tidak membuatnya menyesal. Justru di tempat gelap itulah pikirannya kembali bekerja. Ia tahu satu hal, uang adalah kunci segalanya. Seluruh hasil pajak kuburan yang telah ia kumpulkan masih tersimpan rapi. Ia mengirim pesan kepada para penjaga, menawarkan seluruh hartanya sebagai tebusan. Tawaran itu akhirnya sampai ke telinga pejabat istana. Setelah melalui pertimbangan, Firaun dibebaskan dengan syarat seluruh uangnya diserahkan kepada kerajaan. Namun di luar dugaan, pembebasan itu berubah menjadi promosi. Para pejabat menyadari satu hal, Firaun memang licik, kejam dan tak berperi kemanusiaan. Tetapi, justru sifat itulah yang mereka butuhkan untuk pekerjaan kotor yang tidak ingin mereka lakukan sendiri. Maka Firaun bukan hanya dibebaskan, ia diangkat secara resmi sebagai kepala pemungut pajak kuburan. Tak lupa kepada sahabat, Firaun pun mengangkat Haman sebagai tangan kanannya. Kini ia tidak lagi bekerja secara sembunyi-sembunyi. Ia datang dengan stempel kerajaan membawa wewenang penuh. Sebagai kepala, Firaun segera menetapkan aturan baru. Pajak ditentukan berdasarkan status sosial. Keluarga rakyat biasa membayar sedikit, keluarga pejabat membayar lebih besar, dan keluarga kerajaan harus membayar paling mahal. Firaun telah menyebarkan kabar bahwa setiap penguburan harus membayar 1 keping emas. Dalam kesedihan dan keterpaksaan, keluarga jenazah menyerahkan uang itu. Dengan cara inilah Firaun kembali menumpuk harta. Tak lama kemudian, wabah penyakit turun ke kota Mesir. Wabah kolera dan cacar menyebar kemana-mana. Kematian terjadi setiap hari.
Kemudian Firaun pun menaikkan tarifnya. Ini peraturan baru dari raja. Katanya berbohong. Siapa yang meninggal karena wabah harus membayar 2 keping emas. Uang yang terkumpul menjadi 2 karung besar. Firaun berkata kepada Haman, "Kita akan membawa ini ke istana." Haman terkejut. "Apakah engkau sudah gila?" Namun Firaun kembali meyakinkan Haman untuk memberikan emas ini kepada raja. Tujuannya untuk mengambil hati raja dan para petinggi kerajaan Mesir. Kemudian di hadapan raja, Firaun kembali memainkan tipu muslihat. Dan cara liciknya, ia berkata bahwa emas itu untuk melunasi pajak rakyat miskin Mesir selama 2 tahun. Raja pun terkesan dengan kebaikan hati Firaun. Kabar itu dengan cepat menyebar luas. Para petinggi kerajaan Mesir dan rakyat memuji Firaun sebagai orang paling dermawan di Mesir. Dan tanpa disadari siapapun, dari sel penjara itulah Firaun mulai menapaki jalan menuju singgasana. Beberapa waktu kemudian, raja wafat karena usia tua. Singgasana kosong. Dalam rapat besar, para petinggi mempertimbangkan orang yang paling pantas untuk menggantikan raja. Salah seorang berdiri dan mengusulkan Firaun menggantikan raja. Dan banyak juga yang menyetujui akan hal tersebut. Kemudian, para cendekiawan sepakat, Firaunlah yang paling pantas. Maka ia pun diangkat menjadi raja Mesir tanpa ada yang mengetahui betapa busuk jalan yang telah ia tempuh. Sebagai raja, Firaun mengangkat Haman sebagai menteri, dan setelah diangkat menjadi raja, ia mulai mengeluarkan sifat aslinya. Dia memerintahkan Haman untuk mengeluarkan perintah zalim, melarang sedekah, memaksa rakyat menyembah patung, hingga puncaknya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pajak dinaikkan, kezoliman merajalela. Haman adalah orang yang disebut di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, tapi jarang sekali dibahas sepak terjangnya. Padahal, dia berperan sangat besar dalam kerajaan yang dipimpin Firaun. Jika kalian ingin kita membahasnya, silahkan tinggalkan tanda di komentar. Hanya Asiyah, istrinya yang solehah, yang berani menasehatinya. Namun, Firaun malah mengancamnya. Hingga suatu malam ia bermimpi melihat api besar dari Bani Israel yang membakar Mesir. Para ahli nuju menafsirkan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang menghancurkan kekuasaannya. Kisah ini mengingatkan kita, kekuasaan yang dibangun dengan tipu daya hanya menunggu waktu untuk dihancurkan. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan. Amin. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.